Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi daring kita. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang penjumlahan ya. Kalau sekarang kita bahas semuanya ya. Oke, kita ke yang pengurangan. Yang pengurangan ini sangat berbeda sekali dengan penjumlahan ya. Pengurangan ini sifatnya cuma satu ya. Dia hanya memiliki sifat tertutup. Selain itu tidak ada ya, tidak seperti penjumlahan kemarin sifatnya ada 5 ya. Dia tertutup, kemudian asosiatif, komutatif ya, terus memiliki inverse ya. Sedangkan pengurangan ini dia hanya memiliki sifat tertutup saja ya. Misalkan saya punya A dikurangi B itu hasilnya C. Jadi pengurangan bilangan bulat itu hasilnya juga bilangan bulat ya. Contoh kalau pada bilangan misalkan saya punya 5 dikurangi 6 ya. Nah ini lebih sedikit yang 5 ya, berarti 5 kurang 6 hasilnya min 1 ya, minus 1 karena 5 lebih kecil ya bilangannya. Atau kalau saya punya min 3 dikurangi 2, nah ini min 3, ini min 2, berarti hutang 3 dengan hutang 2 ya, berarti hutangnya jadinya 5 ya, jadi min 5. Jadi ini pengurangan ya, hanya memiliki sifat tertutup ya. Artinya adalah pengurangan bilangan bulatnya menghasilkan bilangan bulat ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu perkalian. Nah, kalau perkalian ini hampir sama dengan penjumlahan ya. Malah perkalian ini dia sifatnya banyak ya, lebih banyak dari penjumlahan, sekitar 7 ya. Kita bahas yang pertama, dia memiliki sifat tertutup ya. Kalau ada A dikali B itu pasti hasilnya C ya. Misalkan saya punya 3 dikali 2 itu hasilnya 6 ya. Atau contoh lain, saya punya min 4 dikali min 2 itu hasilnya 8 ya. Min kali min itu plus ya. Tinggal 4 kali 2, 8 ya. Jadi ini contohnya. Kita lanjut ke sifat yang kedua pada perkalian yaitu komutatif ya. Komutatif ini pertukaran ya, sama dengan penjumlahan kemarin. Artinya di sini kalau ada A dikali B itu akan sama hasilnya dengan B dikali A ya. Contohnya pada bilangan kalau ada min 2 dikali 3 itu akan sama hasilnya dengan 3 dikali dengan min 2 ya. Min 2 kali 3 ini kan min dikalikan plus itu hasilnya min ya. 2 kali 3 itu 6 sehingga di sini min 6 ya. Yang ini juga sama, 3 kali 2 berapa? 6. Ada minnya ya, plus kali min itu min ya, sehingga hasilnya juga min 6. Kalau hasilnya sama seperti ini berarti dia komutatif ya. Atau bilangan yang lain ya, contoh pada bilangan yang lain kalau saya punya min 3 kali min 4 ya, itu akan sama hasilnya dengan min 4 dikali dengan min 3 ya. Min 3 dikali min 4, min kali min ini kan plus ya, tinggal 3 kali 4, 12, jadi nggak ada unsur minnya lagi ya, karena sudah jadi plus ya. Sama juga dengan ini, min kali min itu plus, hingga 4 kali 3 juga 12. Nah dari situ dapat kita buktikan bahwa perkalian itu dia komutatif ya, walaupun dibolak-balik perkaliannya hasilnya tetap sama ya. Kita lanjut ke yang sifat ketiga ya, yaitu asosiatif ya, atau pengelompokan.
Sifat asosiatif ini adalah mengelompokkan ya, A dikali B. Nah ini dikurung begini ya pengelompokannya. Kemudian dikali C itu akan sama hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C ya. Jadi akan sama hasilnya walaupun kurungnya kita beda tempatnya ya. Contoh kalau pada soal misalkan saya punya 2 dikali 4, kemudian di sini dikali dengan min 2 ya. Atau kita balik sekarang 2 dikali dalam kurung 4 dikali dalam kurung min 2. Nah, jadi dirubah ya letak kurungnya di sini. 2 kali 4 itu kan 8 dikali dengan min 2 ya. Itu hasilnya plus kali min itu min ya, 8 kali 2 16 sehingga di sini min ya, min 16. Kita cek yang sebelah kanan sekarang sama apa enggak hasilnya. 2 dikali dengan, nah ini kan harus kita utamakan yang di dalam kurung ya. 4 dikali min 2 jadi kan plus kali min itu kan min ya, sehingga dalam kurung hasilnya 4 kali 2 min 8 ya. 2 dikali dengan min 8 ya, plus kali min itu min ya, 2 kali 8 16. Oh ternyata hasilnya sama ya. Jadi walaupun pengelompokannya itu kita bedakan ya, ternyata tetap hasilnya sama, yaitu namanya asosiatif ya. Oke, kita lanjut sifat yang keempat, yaitu unsur identitas ya. Jadi berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu unsur identitasnya 0 ya. Tapi kalau di perkalian itu unsur identitasnya adalah 1 ya. Berarti A dikali 1 itu sama hasilnya dengan 1 dikali A ya. Contoh kalau pada bilangan, kalau ada 3 dikali 1 itu sama hasilnya dengan 1 dikali 3 ya. 3 dikali 1 itu 3, 1 dikali 3 juga 3 ya, sama-sama hasilnya 3. Kalau pada bilangan yang negatif, misalkan min 5 dikali 1 itu akan sama hasilnya dengan 1 dikali min 5 ya. Min 5 dikali 1 itu hasilnya min 5 ya. 1 dikali min 5 juga hasilnya min 5 ya. Jadi unsur identitas pada perkalian itu adalah 1 ya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki inverse. Nah, inverse ini seperti yang disampaikan pada penjumlahan kemarin itu adalah lawan atau kebalikan ya. Kalau pada penjumlahan kebalikannya itu adalah minusnya ya. Kalau ada A berarti kebalikan dari A itu adalah min A. Nah, sangat berbeda dengan perkalian ya. A itu kebalikannya adalah 1 per A. Jadi dia menggunakan 1 per A ya kebalikannya. Atau kalau kita balik 1 per A, kebalikan dari 1 per A ini adalah A. Jadi dia pakai 1 per A ya kalau untuk inverse yang perkalian ya. Kalau penjumlahan kemarin dia pakai minus ya. Oke, kita terapkan ke soal. Misalkan ada 3. Nah, lawan dari 3 ini adalah 1 per 3 ya. Atau kalau kita balik ya, 1 per 3 lawan dari 1 per 3 itu adalah 3 ya. Kita buktikan hasilnya sama ya. 3 kali 1 3 bagi 3 hasilnya 1. Atau begini, 1 kali 3 3 bagi 3 hasilnya juga 1 ya. Sama-sama hasilnya 1 sehingga dia memiliki inverse. Oke, kita ke sifat yang berikutnya yaitu sifat distributif ya. Sifat distributif ya. Sifat distributif ini nanti dibagi 2, ada yang pada penjumlahan, ada yang pengurangan. Kita bahas yang pertama ada penjumlahan ya. Nah, semisal kalau ada
A kemudian dikali dalam kurung B ditambah C, ini bisa kita tulis dengan A dikali B kemudian ditambah dengan A dikali C ya. Kita tutup kurungnya ini, A dikali dengan C. Jadi ini namanya distributif ya, penjabaran ya, pendistribusian ya. Jadi A dikali B kemudian ditambah dengan A dikali C. Jadi rumusnya begini ya. Contoh, kalau pada soal misalkan saya punya 3 dikali dalam kurung 2 ditambah 4 ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi 3 dikali 2 ya, ini kali ini dulu ya, kemudian ditambah dengan 3 dikali 4 ya, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Sehingga ini 3 kali 2 itu 6, kemudian ditambah dengan 3 kali 4 itu 12, hasilnya adalah 18. Atau kalau kita langsung kerjakan seperti ini, sama enggak kira-kira hasilnya? 3 dikali dalam kurung 2 ditambah 4 itu 6. 3 dikali 6 itu adalah 18 ya, sama ya. Nah, sehingga di sini perkalian itu memiliki sifat distributif ya untuk penjumlahan ya. Contoh lain kalau pada penjumlahan yang misalkan bilangannya nanti ada yang negatif ya. Contoh, misalkan saya punya min 4 ya dikali dalam kurung 3 ditambah dengan 2 ya. Ini ya, ada bilangan negatif di sini. Ini bisa kita jabarkan menjadi min 4 dikali 3 kemudian ditambah dengan min 4 dikali dengan 2 ya. Jadi begini penjabarannya. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Min 4, nah ini tinggal kita jumlahkan ya, dikali dengan 3 tambah 2 itu 5, hasilnya adalah min 20 ya. Dari mana dapat min 20? 4 kali 5 kan 20, minnya masih ada ya, atau min kali plus itu min ya. Kita kerjakan yang sebelah kanan sekarang. Min 4 dikali 3 itu min 12 ya. Kemudian ditambah dengan min 4 dikali 2 itu min 8 ya. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan negatif ya. Min 12 ditambah dengan min 8 berarti kan min ditambahkan dengan min ya, tetap hasilnya min ya. 12 ditambah 8 itu 20, sehingga di sini juga min 20 ya. Oke, kita ke yang berikutnya ya, sifat yang terakhir yaitu sifat distributif pada pengurangannya ya. Kalau ada A dikali dalam kurung B dikurangi C, ini bisa kita jabarkan menjadi A dikali B kemudian dikurangi dengan A dikali C ya. Sama dengan penjumlahan tadi, bedanya ini yang pengurangan ya. Contoh, misalkan saya punya 3 dikali dalam kurung 4 dikurangi 2 ya, ini bisa kita jabarkan menjadi 3 kali 4 dikurangi dengan 3 dikali 2 ya, 3 dikali 2. Nah, kita lihat hasilnya. 3 dikali 4 itu adalah 12 ya, kemudian 3 dikali 2 itu 6, sehingga 12 kurang 6 hasilnya 6 ya. Atau kita langsung kerjakan yang sebelah sini ya. 3 dikali dalam kurung 4 kurang 2 kan 2 ya, 3 kali 2 hasilnya 6 ya, sama-sama hasilnya 6. Kita lanjut ke operasi pembagian ya. Kalau operasi pembagian ini ya sama dengan pengurangan ya, jadi dia tidak memiliki sifat apapun ya. Tapi kalau pengurangan tadi masih dia memiliki sifat tertutup ya. Tapi kalau pembagian dia tidak memiliki sifat tertutup ya. Kenapa kok bisa begini ya? Karena
ada bilangan yang ketika dibagi itu hasilnya bukan bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang dibagi hasilnya bukan bilangan bulat ya. Contoh misalkan 7 dibagi 2 ya. 7 dibagi 2 ini kan hasilnya 3,5 ya. Jadi ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, sementara ini bilangan desimal ya. Jadi dia tidak memiliki sifat tertutup ya. Kemudian yang kedua, dia juga tidak komutatif ya, tidak bisa ditukar-tukar ya, tidak memiliki pertukaran ya. Contoh misalkan 7 atau gini aja, 12 dibagi 2 itu tidak sama hasilnya dengan 2 dibagi 12 ya. Coba kita buktikan. 12 bagi 2 kan 6 ya. Sementara 2 dibagi 12 ini hasilnya 1/6 ya. Jadi beda ya. 12 dibagi 2 kan 6. Kalau 2 dibagi 12 itu hasilnya 1/6 ya. Atau kalau kita kerjakan yang ini ya biar lebih jelas, 2/12 ini sama-sama kita bagi 2 ya. Ini dibagi 2 hasilnya 1, ini dibagi 2 hasilnya 6 ya. Sehingga dari sana dapat 1/6 ya. Oke, sifat yang ketiga, pembagian bilangan bulat dengan 0 ya. Maksudnya di sini adalah pembagian dengan bilangan 0 ya. Misalkan ada A dibagi 0, ini hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Jadi tidak ada ya hasilnya. Kita tidak tahu hasilnya berapa. Itu namanya tidak terdefinisi. Sama hasilnya sama dengan 3 dibagi 0, ini juga hasilnya tidak terdefinisi ya. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian bilangan bulat oleh 0 ya. Jadi misalkan ada 0 dibagi A, ini hasilnya 0 ya. Jadi ada hasilnya yaitu 0 ya. Atau kalau pada bilangan, kalau ada 0 dibagi 5 itu hasilnya juga 0 ya. Atau bilangan yang lain ya, 0 dibagi -4 itu juga hasilnya 0. Jadi pembagian oleh 0 itu hasilnya 0 ya. Oke, ini saja materi kita hari ini ya. Tolong belajar yang rajin ya, sehingga nanti kalian bisa menjawab soal yang akan saya kasih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.